Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Fajari Ramadhani dari Program Studi Manajemen Dakwah Angkatan 2022 yang saat ini sedang menjalani semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Identifikasi Segmen dan Pasar Sasaran. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Laodeman Sabdar Kanande, MM selaku dosen mata kuliah. Selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint dari makalah saya yang di dalamnya terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu ada pemasaran efektif, kedua level pemasaran mikro, ketiga definisi segmen pasar, keempat dasar segmentasi pasar konsumen, kelima kriteria segmentasi yang efektif, keenam pola pemilihan target pasar, dan yang terakhir ada evaluasi pemilihan target pasar. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat PowerPoint dari makalah saya. Adapun materi pertama dari makalah saya yaitu pengertian pemasaran efektif. Efektivitas pemasaran adalah sejauh mana perusahaan mencapai tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa apabila suatu pemasaran dapat dilakukan dengan baik sesuai yang direncanakan atau ditargetkan sesuai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada definisi pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah jenis pemasaran yang lebih fokus daripada pemasaran ceruk yang umumnya kami gunakan dalam strategi pemasaran kami. Artinya, pemasaran mikro adalah jenis pemasaran di mana Anda dapat menargetkan klien berdasarkan serangkaian kriteria dan kemudian menghubungkan atau mengonferensinya. Dalam pemasaran mikro, terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama buat persona pembeli tertentu. Ini termasuk dalam langkah pertama dan terpenting dalam menerapkan strategi pemasaran ini adalah menciptakan persona pembeli yang ideal untuk bisnis. Langkah ini juga penting seperti Anda pergi ke tingkat granular untuk menjalankan pemasaran Anda. Persona pembeli yang mencerminkan rata-rata konsumen ideal untuk berbagi audiens Anda harus sudah ada. Yang kedua yaitu spesifik rencana kampanye pemasaran mikro. Ketika Anda selesai memutuskan persona pembeli tertentu, Anda perlu bekerja dengan spesifik kampanye pemasaran mikro. Anda harus mencatat jenis strategi pemasaran mikro dapat diterapkan pada bisnis Anda dan memutuskan kontennya. Yang ketiga yaitu eksekusi dan analisis kampanye. Saatnya untuk menerapkan langkah-langkah kampanye setelah Anda memutuskannya. Jika ini adalah pemasaran mikro pertama Anda, maka kampanye terus periksa hasil dan bersiaplah untuk menyoroti tempat di mana Anda tidak mendapatkan tujuan yang Anda harapkan. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian segmentasi. Segmentasi ini terbagi dari beberapa pendapat para ahli. Adapun pengertian secara umumnya yaitu istilah segmentasi pasar ini terdiri dari 2 kata, yaitu segmentasi dan pasar. Segmentasi yaitu proses mengidentifikasi dan membagi kelompok-kelompok pembeli yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Sedangkan kata pasar yaitu mengacu pada kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, keinginan, atau perilaku yang serupa dalam membeli produk atau layanan. Selanjutnya ada kriteria segmentasi yang efektif. Kriteria segmentasi yang efektif ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terukur. Syarat segmentasi pasar yang pertama adalah terukur, yang berarti segmentasi pasar harus mendapat bantuan perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Dengan begitu, bisnis mampu memetakan target potensial untuk melakukan pemasaran. Yang kedua ada substansial atau banyak. Syarat segmentasi pasar kedua ada substansial, yaitu segmentasi tersebut harus menguntungkan untuk diberi pelayanan. Jadi, Anda tidak hanya memastikan bahwa
prospek tidak hanya sekedar tertarik dengan produk atau layanan bisnis, melainkan juga mampu untuk membeli produk atau layanan bisnis Anda. Yang ketiga ada dapat diakses. Syarat segmentasi pasar selanjutnya adalah dapat diakses, yaitu yang artinya segmentasi tersebut mudah menjangkau informasi dan mendapatkan pelayanan bisnis. Yang keempat ada dapat dibedakan. Dapat dibedakan, syarat segmentasi pasar berikutnya adalah dapat dibedakan, di mana segmentasi tersebut dapat dibedakan dengan jelas dan spesifik. Perbedaan tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, profesi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah dapat dilayani. Syarat segmentasi yang terakhir yaitu dapat dilayani. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani oleh agen bisnis Anda dengan pelayanan terbaik, sehingga memberikan pengalaman pelanggan atau customer experience yang baik. Selanjutnya ada pola pemilihan target pasar yang terbagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama itu ada identifikasi produk atau layanan Anda. Ini menjadi langkah pertama adalah mengidentifikasi produk atau layanan yang akan Anda tawarkan. Pastikan Anda memahami produk atau layanan Anda sepenuhnya, termasuk fitur, manfaat, dan keunggulan yang dimilikinya. Yang kedua, tentukan karakteristik pelanggan Anda. Setelah Anda memahami produk atau layanan Anda, selanjutnya Anda harus menemukan karakteristik pelanggan Anda. Hal ini meliputi siapa yang membutuhkan produk atau layanan Anda, apa kebutuhan atau masalah yang sedang mereka hadapi, dan apa yang membuat mereka tertarik pada produk atau layanan Anda. Yang ketiga ada analisis pesaing Anda. Langkah selanjutnya adalah menganalisis pesaing Anda. Anda perlu mengetahui siapa pesaing Anda, siapa target pasarnya, dan apa keunggulan mereka. Dengan memahami pesaing Anda dapat menentukan bagian Anda dapat bersaing dengan mereka dan menarik pelanggan dari mereka. Yang keempat ada gunakan data dan informasi. Anda dapat menggunakan data dan informasi untuk membantu menentukan target pasar Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan data demografis seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan pendapatan untuk menemukan siapa target pasarnya. Selanjutnya ada konsultasi dengan ahli. Jika Anda kesulitan menentukan target pasar Anda dapat berkonsultasi dengan ahli pemasaran. Ahli tersebut dapat membantu Anda menentukan target pasar yang tepat untuk produk atau layanan Anda. Materi terakhir yaitu evaluasi pemilihan target pasar. Pada saat mengevaluasi pasar, perusahaan harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan pasar. Perusahaan akan menganalisa ukuran dan pertumbuhan segmen, kemudian memilih segmen yang memberikan peluang terbaik. Yang kedua, daya tarik struktur segmen. Perusahaan harus meneliti sejumlah faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. Sebagai contoh, daya tarik segmen berkurang bila segmen itu telah memiliki banyak pesaing yang kuat dan agresif. Selanjutnya ada tujuan dan sumber daya perusahaan. Sekalipun sebuah segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat, serta secara struktural menarik, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri dalam hubungan dengan suatu segmen. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.